kita sudah ngomong panjang. Nah, Saya rekam, saya ngerekam, nggak apa-apa. Oke. Itu lagi kan Ibu Kiki, silakan Kiki semua Bu, silakan. lanjut Bu Kiki. Oke ya, didengar ya semuanya ya. Saya dulu pernah pengalaman waktu masih honor sekitar tahun 2011 gitu kan, 2011. Saya ngajar SD kemarin tuh, ngajar SD, tapi ada SMP-nya juga seperti yayasan gitu kan, swasta. Ada SMP-nya. Jadi gurunya tidak datang, saya disuruh menggantikan, oke lah kan, menggantikan. Saya sudah jelaskan, saya kasih tugas, tapi ada satu anak mungkin yang karena apa ya, kondisi waktu itu mungkin masih gadis juga, masih kecil juga, badan saya kecil kebetulan kan, si kecil, jadi anak SMP itu nggak pernah masuk juga ke kelas mereka gitu kan, jadi anak SMP itu merasa, guru baru nih, enak nih diganggu atau gimana gitu kan. Udah, jadi ada tuh satu siswa, dua siswa bolak-balik, yang mana Miss yang dikerjain, yang mana Miss, udah jelaskan sekali. Nanti bertanya lagi, dia lagi orangnya, gitu. Udah dikasih tahu lagi, halaman sekian, mengerjakannya seperti ini, gitu kan. Seperti ini, oke. Ditanya, ada saja bahan tanyanya. Di buku apa, Miss? Pokoknya yang seperti cari perhatian gitu. Saya yang sudah masuk dari SD, melihat tingkah SD masuk ke situ, jadi agaklah keluar sedikit kan, taring dan tanduk, ya kan? Saya panggil, dibilang memukul, waktu itu nempel di pipinya gitu kan, nempel pipinya pakai buku gitu kan. Dia terdiam, memang dia terdiam kan, terdiam. Cuman dari raut wajahnya, ekspresinya dia itu seperti marah. Jam istirahat, ya kan, jam istirahat, kami ke kantin dengan teman-teman. Saya dipanggil kepala sekolah. Si anak tadi rupanya sudah mengadu ke bagian kesiswaan. Bahwasanya dia dipukul pakai buku, gitu kan, oleh Miss ini, gitu kan. Udah saya dipanggil, dan di situ gimana ya, bagian kesiswaan itu kalau saya bilang itu kurang bijaksana sih. Dia terlalu sepertinya apa ya, kita namanya sesama guru kan seharusnya bagaimana bisa meredam kemarahan si anak gitu kan, bagaimana biar selesai masalah itu di sekolah itu saja kan gitu. Tapi ibu itu kebetulan kemarin itu sepertinya sangat menyalahkan saya, memojokkan saya, padahal kepala sekolah itu sudah nggak boleh seperti itu, apalagi di depan siswa. Jadi siswa itu merasa besar kepala, merasa aku dibela nih sama guru ini gitu kan, sama ibu ini gitu kan. Mungkin kurang puas dia dengan itu, dia mengadu ke mamanya di rumah, mamanya ke rumah. Saya kebetulan sama kepala sekolah itu diajak, ayo kita ke rumahnya Bu, kita minta maaf. Oke, ayo, saya bilang gitu kan, ya minta maaf. Sampai rumahnya, mamanya itu, orang tuanya itu, terutama mamanya seperti orang kerasukan, kesetanan, marah-marah nggak jelas, gini begitu. Saya hanya bisa, mungkin pengaduan si anak juga udah dari A sampai Z mungkin ya, ada yang dilebihkan mungkin kan, seperti itulah kan. Jadi dari situ saya, no fisik gain lah jadinya ya, nggak pernah saya mencubit apa segala macam gitu kan. Paling kalau yang sekarang kalau di sekolah yang sekarang, kalau ada siswa yang tidak mengerjakan PR gitu kan, memang saya suruh maju ke depan yang tidak mengerjakan PR, saya tanya satu persatu, karena kan latar belakang setiap peserta didik itu kan berbeda ya kan. Ada dia yang harus pulang sekolah itu membantu orang tuanya ke ladang gitu kan, atau ada kerjaannya seperti itu. Saya tanya dulu pelan-pelan, kenapa nggak dikerjakan, gitu kan? Alasannya dia begini. Dan paling kebanyakan itu yaitu kalau pulang sekolah kan saya bilang pulang sekolah langsung dikerjakan, kalau memang malam takut lupa atau banyak PR gitu kan. Kebanyakan mereka tuh bilang pulang sekolah langsung ke ladang bantu mama, ke Zuma, kalau mereka bilang ke Zuma gitu kan, langsung bantu orang tua, bantu mama gini. Nanti ada yang ngambil daerah Bu sedikit bertani Bu ya. Bertani ya daerah itu ya. Iya. Bertani. Seperti itu. Sudah, punishment-nya itu hanya ambil bukunya, kerjakan di depan kelas. Nah, seperti itu aja. Saya tidak
takut sih udah. Auto honor itu aja sekali itu aja sudah nggak mau. Paling kalau memang ada memang saat ini terjadi ada satu siswa itu kelas 8 sampai sekarang jujur dia ngomong bahasa Indonesia aja dia tidak bisa, dia masih bahasa daerah. Jadi kalau kita ngomong kita marah dia hanya senyum-senyum. Alamak, lihat senyumnya itu. Kalau saya jujur lihat dia itu ingin kali rasanya menabok mukanya itu kan. Tapi apalah daya kita tidak bisa. Jadi hanya pendam dalam hati kan. Dia itu suka mengintip siswi perempuan itu pipis di kamar mandi. Itu kamar mandi pintunya itu tiba-tiba disorong, nggak tahu kenapa, mungkin nggak dikunci juga sama siswinya, disorong dia ngintip gitu. Yang kedua itu dia suka tuh tiba-tiba meluk siswi dari belakang, gitu kan. Waduh, kalau itu, kalau gini, siswa itu tidak terlalu tinggi, agak kecil gitu kan. Tapi ya itu yang menyusahkan kami itu karena dia tidak terlalu paham bahasa Indonesia. Jadi apa yang kami bilang dia itu hanya diam, senyum, melongo. Orang tua sudah dipanggil dan ternyata mungkin orang tuanya itu tour guide ya. Di sana kan banyak di daerah sekolah saya itu daerah-daerah wisata itu banyak kan tour guide. Ternyata usut punya usut, ayahnya juga seperti itu. Kalau sedang tour guide itu suka ambil kesempatan pegang-pegang gitu kan. Jadi kami mengaitkan, oh mungkin ini ada nih ya gitu kan. Ngikut-ngikut dari orang tuanya. Ya udah, sejak saat itu kalau saya masuk kelas dia khususnya, seperti kata Mem Ance, antara ada dan tiada aja dia. Gitu. Dan saya bilang ke teman-temannya kalau dia mau temannya diam aja, anggap aja dia nggak ada. Udah selesai, gitu aja, Pak. Saya malas marah. Kemarin saya pernah marah dengan satu kelas. Saya masih bicara, saya kan udah dari awal sudah bilang, saya tidak suka when I talk here, you talk there. Ketika saya berbicara di sini, kamu berbicara di sana, saya tidak suka. Paling tidak suka, kan? Serasa tidak dihargai kita sebagai guru, kan? Seperti itu, kan? Jadi saya masih ngomong, saya masih persepsi. Dia berjalan dengan santainya, lenggak-lenggoknya laki-laki memang. Keluar kelas. Saya aja sendiri melongo. Ini anak nggak lihat saya di sini atau gimana kan? Saya nggak ngomong, saya cuma ambil tasnya, saya campakkan ke pintu. Dia juga gantian melongo. Kenapa, Mem? Kok dibuang tas saya? Katanya. Kan? Oh, nggak apa-apa, kamu belajar aja di situ, ya, dekat tong sampah. Saya bilang gitu kan. Saya mau pinjam pulpen, Mem. Baru dia beralasan seperti itu. Minjam pulpen, kenapa nggak tanya sama teman sekelasnya? Saya bilang gitu kan. Kenapa harus keluar kelas? Gitu kan. Sudah, orang ini nggak ada, Mem, katanya lagi. Oke, Mem yang tanyakan, Mem yang pinjamkan. Saya bilang kan. Nah, banyaklah teman yang tunjuk tangan. Itu kamu bilang nggak ada. Saya nggak suka ya. Dia bilang kayak gitu. Udah, dia diam aja. Kalau memang kamu nggak suka belajar, saya bilang gitu. Udah gitu aja Pak Marius. Saya malas marah-marah. Setelah itu memang benar. Tanduk saya keluar, spanning saya kan. Aduh, terasa otak ini panas. Saya cuma kasih catatan sama mereka. Saya pergi ke ruang guru, saya minum teh. Merilekskan otak saya tenang sekitar 10 menit, baru saya balik lagi. Seperti itu aja Pak Marius. Jadi kita nggak usah, ujung-ujungnya gini sih saya mikir, biarkan sajalah anak orang gitu kan, daripada saya stres sendiri. Sudahlah, gitu kan, sudahlah. Itu sih pengalaman saya Bapak Ibu. Bagus. Udah parah kayak gitu ya, Bu. Udah parah itu ya. Mungkin apa ya? Autis mungkin ya, bukan? Sepertinya rada seperti itu, Mem. Kan bisa saja anak berkebutuhan khusus, mungkin dia nggak menyadari apa yang dilakukannya, tidak menyadari bahaya, tidak menyadari kesalahan. Ya, semuanya berjalan seperti yang ada dalam pikirannya. Suka dia meluk orang, dipeluknya. Suka orang yang orang di kamar mandi, dibukanya kamar mandi. Iya. Kali lah itu udah jantungan lah menghadapinya itu ya. Mungkin tahun ini mungkin nggak dinaikkan kelas itu, udah banyak sih dengar gitu, udah nggak usah dinaikin itu, nggak usah dinaikin, udah seperti itu, tinggalkan aja gitu.
Udah bilang juga sama orang tuanya sudah dipanggil. Ya memang seperti itu anaknya gitu Berkebutuhan orang khusus tuanya. anaknya Bu ya. Berkebutuhan Berkebutuhan khusus khusus mungkin mungkin, anaknya itu. iya. Dari Ya, ceritanya ya. sepertinya memang berkebutuhan khusus ya kan. Jadi keterampilan ibu lah memberi tugas dia mungkin dengan yang dibutuhkannya saja, nggak usah dipaksakan dengan kita. Kalau seperti itu Bu ya, Bu Kiki Iya, ya. iya Daripada benar-benar. ibu mengeluarkan energi yang sia-sia, memaksakan dengan peserta yang tidak berkebutuhan khusus, itu mungkin membuat ibu kewalan sendiri. Jadi apa kira-kira yang dibutuhkannya? Kalau dia hanya bisa menggambar-gambar, bisa saja ibu gambar-gambar saja. Itu aja mungkin. Ya bahkan kemarin waktu PTS lembar jawabannya itu bersih. Nama dia juga yang nuliskan, temannya bersih. Ya sudahlah, kayak gitu ya sudahlah. Karena bisa saja ibu kita paksakan dia mengikuti sesuai dengan capaian pembelajaran kita, membuat masalah di dia juga, masalah di ibu juga gitu. Jadi mungkin komunikasi dengan orang tuanya seperti ini kali Bu ya. Jadi diikutkan saja dia di setiap kelas saja mungkin. Ya dengan risiko tidak usah naik kelas, tapi apa yang diharapkan kepada anak ibu, mungkin seperti itu bisa diskusi dengan orang tuanya. Karena capaian kita ada ibu, capaian pembelajaran kan ada, dia tidak pernah memenuhi tersebut. Jadi harapan kami ya supaya mungkin ibu memberikan arahan supaya anak ibu bisa bersosialisasi mungkin ya. Kemudian kalau untuk capaian pembelajaran Bu, kami harus membuat bobotnya. Kalaupun dia tinggal kelas, saya rasa mungkin orang tuanya sudah paham karena dia realize how the condition of his daughter on boys ya. Gitu. Jadi seperti ibu pernah tuh Bu Eti tadi yang menyebutkannya, ada bahasa-bahasa yang sudah di zamannya ini tidak perlu disebut. Itu tadi saya tertarik dengan itu. Saya juga menggali informasi, menelaah informasi tentang hal itu, dan saya juga kaitkan dengan anak saya masih kecil. Jadi kalau Bapak Ibu juga sering lihat di TikTok bagaimana orang luar mendidik anaknya dengan, kalau dulu bapak saya matanya melotot saya sudah mengerti, sudah marah. Tetapi mungkin sekarang dengan bahasa yang menyentuh, kalau anak kita tantrum contohnya, menangis dan haru-haruan di depan umum, kalau pendidikan yang tidak baik katanya, makin nangis karena kita cubit gitu ya. Tapi coba kalau saya ada mau satu trik mana anak ya, dan itu tidak jauh dengan mendidik kita anak di rumah dengan di sekolah. Saya rasa dengan bertanya kenapa dulu, artinya brainnya anak itu kita pindahkan dulu ke brain kita. Memang sangat susah Bapak Ibu, kita harus tarik nafas dulu untuk mendidik anak ini memang. Jadi brainnya mereka itu kita pindahkan dulu ke brainnya kita supaya tidak memaksa beban kita berpikir bahwa apa yang kita mau dia harus ikutin gitu. Tapi kita harusnya memberikan nasihat seperti apa yang mampu diprosesnya dalam pemikiran. Nah, dia nangis tantrum, I think firstly we touching without question why. Kenapa kamu menangis? Kamu marah ya? Kamu sedih karena mainan kamu rusak contohnya. Tapi mungkin kalau di kelas hal tersebut ya sangat sulit Bapak Ibu ya. Tetapi faktanya memang itulah kebutuhan anak-anak sekarang. Touching-nya itu tidak lebih otoriter dari kita, tapi lebih bertanya, ayo kayak bahasa, kalau bahasa di kami itu dianju-anju. Tapi bisa saja jadi kompleks, tambah masalah seperti bilang Pak Maris tadi, ini dianju-anju semakin melonjak kan gitu ya. Jadi memang di generasi sekarang dikasihani semakin melonjak kejahatannya atau mungkin perilaku yang tidak baik. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu bahasa yang kita gunakan pun berpengaruh ya. Tidak memang pada saat itu, tetapi mungkin dia dengan cara menyentuh. Kalau di rumah sudah terbiasa dimarah-marahin terus. Nah, tapi kalau di sekolah itu mungkin marahnya lebih lembut dari orang tuanya. Seperti itu. Jadi saya rasa kita sebagai guru pasti mempraktekkan
motivasi, memberikan sehat mungkin kepada anak didik kita seperti anak kita. Dan kadang-kadang anak yang bandel ini menjadi fokus pikiran kita. Tapi sekarang Bapak Ibu coba tinggalkan itu dulu. Artinya fokus pencapaian kita, jangan jadi anak bandel yang mengganggu konsentrasi kita. Jadi buatlah dia itu bahwa ya bisa saja anak bandel itu. Kadang-kadang Bapak Ibu, anak pintar itu yang bandel. Belum tentu anak yang bodoh itu yang bandel. Orang yang cerdik itu sangat bisa membuat apa ya? Ada kreasi-kreasi dia dengan bandelnya. Itu anak yang pintar. Cuman tidak diarahkan saja. Tapi kelemahan kita ya, pendidikan pertama itu kan dari orang tua, Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya. Saya tadi memang cenderung dari kita Bapak Ibu untuk memberikan atau mengimplikasikan kepada anak-anak kita. Tapi saya kurang tidak setuju dengan Pak Marius tadi dengan mengatakan bahwa cerminan kita ada. Tapi pertama sebenarnya orang tua Pak Marius. Didikan dari keluarga. Kayaknya Pak Bu Anja tadi mengatakan faktor itu mungkin dari faktor didikan orang tua, kemudian faktor lingkungan gitu ya. Jadi guru memang harus ya lebih effort lagi menyesuaikan dengan ya sebisa mungkin sedikit yang bisa kita berikan, mudah-mudahan efeknya besar terhadap kehidupannya ke depan. Itu saja harapan kita sebagai guru ya. Ya, kita berbeda memberikan think different dalam menasihati anak-anak kita ini, peserta didik ini, memotivasi think different dengan zamannya mereka. Mudah-mudahan nanti ke depan mereka bisa merasakan ketika ada yang apa namanya ya. Kadang-kadang kan anak-anak didik ini merasa ataupun bukan anak kita ya, kita sendiri merasa ketika hal yang ini berguna ketika sudah ada di hadapan kita, ketika itu sudah kita rasakan. Oh iya ya, kemarin begini ya. Nah, kata Bu Kiki mungkin men-share, mengaktifkan peserta didik ini, membagi kelompok, ya memberikan tugas seperti itu. Ya, ketika mereka sudah merasakan, oh ya ada tanggung jawab dikasih ke saya. Oh iya, sebegini ya, gitu. Kemarin Mem itu bilang kalau mau menulis, kita harus pahami dulu, baru kita menulis. Kita harus listening dulu, and then we can writing. Oh iya ya. Jadi ketika diberikan duty, tanggung jawab, disitulah ada inovasi Bapak Ibu. Jadi model pembelajaran ini, group discussion ini memang memberikan inovasi kepada peserta didik kita. Tinggal kita mastering dalam membagi dan memberikan tanggung jawab kepada mereka. Saya rasa demikian Bapak. Refleksi kita hari ini semoga bermanfaat, khususnya untuk rencana aksi dan PPL Bapak Ibu hingga di akhir finish dalam kegiatan ketiga ini. Saya berharap yang paling penting Bapak Ibu sehat. Bapak Ibu sehat. Kalau sudah sehat, berpikir juga bisa tenang, mengerjakan apapun semua beban bisa tenang Bapak Ibu kalau kita sehat. Ya Ibu Mas Tiana sama Pak Toro ya. Ibu Mas Tiana ini yang sakit saya lihat. Jadi Ibu harus semangat Ibu. Banyak minum air putih ya, banyak minum air putih. Apalagi Ibu banyak konsumsi obat ya, banyak minum air putih Ibu. Ibu tidak ada gunanya Ibu tidak sehat. Tidak ada gunanya Ibu kalau tidak sehat. Ya, kita tidak berguna kalau kita tidak sehat. Berguna untuk diri kita sendiri dulu. Nggak usah orang lain, diri kita sendiri. Kalau Ibu tidak sehat, Ibu tidak bisa memberikan efek kepada anak Ibu, keluarga, ya. Ibu sendiri. Ibu, kita harus mengatur pola pikir kita, mengatur pola hidup kita, karena beban hidup ini sangat luar biasa ya. Gelombang-gelombang ini sangat besar. Jadi harus kuat, harus sehat. Demikian mungkin motivasi penutup tentang refleksi dari saya. Mungkin ada lagi dari Mem Anja, silakan Mem. Sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini. Saya rasa sudah cukup banyak ya hari ini. Ya, saya hanya memberikan sedikit sebelum kita tutup. Jangan mau menjadi korban atas hal yang sebenarnya nggak penting, nggak
nggak harus gitu, nggak harus kita menjadi korban untuk hal seperti contohnya siswa Ibu Nur Kiki, siswanya Pak Marius. Ya sebatas yang bisa kita lakukan ya kita lakukan. Tapi sekarang ini kan sosmed itu sangat mengerikan ya. Mungkin sepele bisa menjadi sesuatu yang merugikan kita. Mau ya seperti Bapak Marius. Jika memang sudah banyak guru-guru yang menganggap itu hal yang tidak baik sama pemikirannya sama Bapak, mungkin ya bisa dibawa di rapat bahwa kita tidak sanggup lagi mendidik, dikembalikan saja kepada orang tuanya. Begitu mungkin ya, dengan cara yang halus, dengan cara yang santun, artinya tidak menganggap sepele, bukan kita tidak mau, kita sudah mengupayakan. Ya, seperti Bu Nur Kiki tadi dari cerita Ibu sepertinya apakah dia anak berkebutuhan khusus begitu. Ya mungkin sekolah kita bukan sekolah yang tepat untuk dia. Ya. Artinya lakukanlah semaksimal mungkin yang bisa dilakukan, jangan tidak usah memukul. Ya, kalau seperti saya mungkin saya termasuk kejam, termasuk dibilang killer, tapi kalau mukul saya takutlah sekarang ini, takut. Apalagi semenjak COVID ya, semenjak COVID saya hampir bisa dibilang tidak begitu seaktif ketika sebelum COVID, kan? Karena kita juga harus menjaga jarak. Saya hanya batasannya meja saya begitu. Jadi memang untuk memukul itu hampir tidak pernah lagi. Nggak usah lah Pak, ya nanti pas sial badan, pas nggak ini harinya memang sial kita. Ternyata jadi bumerang kita. Ya, saya rasa demikian saja untuk hari ini refleksi kita. Baik sekali diskusinya berbagai macam ragam ya, kemana-mana yang pasti masih berhubungan dengan apa yang sudah Bapak dan Ibu kerjakan selama ini di program ini. Semoga bermanfaat ya. Semoga bisa dijadikan pedoman untuk jika itu kekurangan itu tidak dilakukan lagi, tapi jika itu kelebihan itu ditingkatkan lagi. Mam, thank you. Selamat siang. Welcome Pak Marius. Selamat snack ya Pak Zai. Ya, Mam, ya. Makasih, Mam, ya. Bagi sama kami Pak fotonya ya. Boleh, Mam. Oke, baik Bapak Ibu. Thank you Ibu Pana. Teknis video recordnya seperti kemarin saja ya Bu Pana ya. Iya, Mem, nanti saya kirim ya, Mem. Bisa ada juga ya? Jadi ini Yes, besok kita jumpa lagi Bu Nur Kiki besok. Oh ya. baik, Mem. Yes. Kita berjumpa lagi. Oke. Oke, bye-bye. Bye, Mem. Bye, Mam. Bye, Mem. Ya. Baik, bye-bye. Bye, Mem. Bye-bye. Saya matikan, ya. Recordnya kan dari Ibu, berarti Ibu yang bye-bye. Aku nggak bye-bye ya. Cuman ya, bye-bye lah Bapak Ibu ya. Iya, Ibu Bye-bye. Pana. Baik-baik ya. Tapi aku Bye-bye. juga sering bilang bye-bye loh, nggak goodbye. Udah Bye-bye. keseringan gitu. Bye-bye. Ada lagi ruang kolaborasi enggak? Ya, kita end ya. Oke. Yuk. Lagi sih.